Shalom, selamat berjumpa dalam uh, suasana yang sedang kita hadapi bersama hari ini. Tentunya saya rindu untuk menyapa kita, untuk membagikan renungan yang uh, menjadi bahan khotbah dalam beberapa pelayanan yang saya lakukan, dan tentunya hari ini saya ingin menyampaikannya melalui media ini. Adapun uh, tema dari renungan atau khotbah saya pada saat ini adalah pelayanan bibit unggul yang kompetitif. Pelayanan bibit unggul yang kompetitif. Dalam teks yang menjadi perenungan kita adalah 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian teks dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sahabat dan rekan sekalian, kekasih Tuhan, bahwa kalau kita melihat dan mengamati, bahkan mungkin kita juga mulai melakukan riset atau penelitian, ternyata hari ini ada beberapa pemimpin jemaat yang menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanannya. Secara khusus dalam suasana yang kita hadapi, ya, menghadapi pandemi COVID-19, tentu kita punya tantangan masing-masing. Sebagai gembala tentu kita harus mencoba teknologi yang baru, sesuatu yang mungkin dulu tidak pernah atau mungkin jarang kita pakai, tetapi dengan situasi yang terjadi hari ini, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang hal itu. Di beberapa artikel saya melihat banyak sekali yang menjelaskan tentang kegunaan atau tawaran untuk menggunakan beberapa alat teknologi untuk menunjang dalam pelayanan. Begitu juga profesi lain, misalnya menjadi seorang dosen juga harus punya tantangan hari ini. Bagaimana menggunakan media online untuk menyampaikan materi perkuliahan. Dan tentunya ini juga menjadi persoalan. Atau mungkin saat ini ada yang sedang dipercayakan untuk memimpin sebuah lembaga, tentu juga dia menghadapi tantangan bagaimana menyampaikan pesan atau bagaimana berkomunikasi yang efektif, menyampaikan informasi yang penting kepada orang-orang yang dipimpin, pada orang-orang yang dilayani. Tentu ini juga menjadi tantangan kita masing-masing. Begitu juga dengan jemaat. Orang-orang yang percaya hari ini
Mereka juga punya tantangan, baik tantangan dalam rumah tangga, mungkin ada jemaat yang menghadapi pemutusan hubungan kerja, atau mungkin gaji yang dipotong, atau mungkin banyak persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Tetapi hari ini sebagai pelayan Tuhan, saya ingin membawa kita untuk melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah pesan rohaninya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kembali kepada teks yang kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 1-6, bahwa latar belakang penulisan ini adalah Paulus pada saat menulis, dia sedang ada di dalam penjara. Ya, saya pikir setiap kita pasti membayangkan penjara itu seperti apa. Ya, mungkin tempat yang bagi kita tidak menyenangkan, atau mungkin tempat yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam suasana seperti itu, Paulus dia dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan, dia menulis surat, menulis pesan rohaninya. Dalam usianya yang sudah lanjut, usia tua, ya, tidak mungkin dia bisa lolos dari penjara, dan tidak mungkin dia bisa terjun ke lapangan seperti waktu yang beberapa waktu sebelum dia di penjara. Sehingga bagi Paulus ada cara lain untuk mengatasi masalah itu, yaitu dia menulis surat kepada anaknya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Ada pesan-pesan yang tentunya menguatkan Timotius. Ada pesan-pesan yang tentunya memberikan semangat, bahkan kekuatan untuk Timotius tetap bertahan di dalam pelayanannya. Jadi pesan Paulus, bagaimana Paulus menjadi pelayan yang unggul, menjadi bibit-bibit yang akan terus bertumbuh maju. Karena sebelum teks ini, Paulus sedang menuliskan tentang ada beberapa pelayan-pelayan yang tidak mampu bertahan, yang menyerah di dalam pelayanan. Tentu bagi Paulus, rahasia untuk menjadi pelayan yang unggul, pelayan yang kompetitif adalah bagaimana kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ini dasar untuk kita tetap kuat dalam pelayanan. Kalau hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, kalau hari ini kita masih tetap setia melayani Tuhan, bukan karena kita punya kepintaran, bukan karena kita punya kemampuan-kemampuan yang menurut pandangan kita sebagai manusia menjadi sesuatu yang kita banggakan. Bagi Paulus, bahwa kekuatan di dalam melayani Tuhan hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan Paulus juga memberikan sebuah kesadaran kepada Timotius bahwa di dalam kasih karunia Allah juga kita harus siap menderita. Menjadi pelayan, kita tidak hanya menikmati hasil dari pelayanan itu, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Kita harus rela menderita. Seperti Kristus yang menjadi teladan di dalam pelayanan kita, yang menjadi model, yang menjadi gambaran pelayanan kita. Lalu bagaimana menjadi pelayan yang unggul, bibit kompetitif di tengah-tengah tantangan hari ini? Rahasia yang pertama yang Paulus sampaikan adalah kita harus menjadi pelayan seperti seorang prajurit. Jadi pelayanan seperti seorang prajurit. Kalau kita melihat gambaran seorang prajurit adalah tentu seorang prajurit harus rela menderita.
Kapan seorang prajurit menderita? Ketika dia ada dalam tugas, ketika dia ada di lapangan, ketika dia sedang bertempur. Dia harus menderita. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus menikmati makanan ala kadarnya. Dia harus siap menghadapi cuaca. Dia harus siap menghadapi iklim yang ada di lapangan. Begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus seperti prajurit, kita siap menderita di dalam pelayanan. Lalu yang kedua adalah fokus kepada komandan. Seorang prajurit adalah seorang yang dia hanya memfokuskan hidupnya atau tugasnya hanya kepada komandan. Jadi apa yang diperintahkan komandan, maka dia harus melakukannya. Komandan perintah A, maka dia juga harus melakukan A. Komandan perintah B, maka dia juga harus melakukan B. Jadi menjadi seorang pelayan yang unggul, yaitu pelayanan yang dilakukan seperti seorang prajurit. Rela menderita, fokus kepada komandan, dan taat kepada perintah komandan. Lalu hal yang kedua yang menjadi pelayan yang unggul adalah pelayanan yang dilakukan seperti seorang olahragawan. Apa maknanya? Ketika seorang atlet mengikuti sebuah pertandingan, tentu ada aturan-aturan di dalam pertandingan itu. Ya, ketika saya berolahraga, misalnya bertanding atau bermain badminton, tentu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Mulai dari ketika servis, ya, mulai ketika bola itu masuk atau out, tentu ada aturan yang mengatur sehingga pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga seorang pelayan Tuhan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti. Aturan yang paling utama adalah firman Tuhan. Lalu aturan organisasi, aturan dalam melayani adalah aturan yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu seorang olahragawan ketika dia mengikuti peraturan dengan baik, lalu mengikuti pertandingan itu, maka dia akan berhak mendapatkan medali, mendapatkan hadiah, piala ketika dia memenangi pertandingan itu. Lalu yang kedua, bagi seorang olahragawan adalah disiplin. Ya, bagaimana seorang olahragawan sebelum dia mengikuti pertandingan, dia harus melatih diri. Ya, dia harus menjaga pola makannya. Dia harus menjaga ya, waktu-waktu untuk dia berlatih. Demikian juga seorang pelayan Tuhan. Dia harus disiplin. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk dia bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa memenangi pertandingan dan mendapatkan piala. Lalu hal yang ketiga, bagaimana menjadi pelayan yang unggul adalah pelayan seperti seorang petani. Saya hidup ya, dari kecil tinggal di kampung, ya, orang tua bertani. Tentu saya mengerti dan memahami bagaimana pekerjaan seorang petani. Yang pertama, seorang petani itu adalah seorang yang pekerja keras. Ya, orang tua ketika ingin bertani, berladang, mereka harus melihat lokasi tempat yang baik. Mereka harus mulai membersihkan, ya, sampai kepada masa panen itu merupakan sebuah pekerjaan yang keras. Ada ketekunan yang dilakukan oleh seorang petani. Sehingga apa yang ditanam dan apa yang dipelihara itu akan menjadi berhasil. Ada hukum petani yang sering kita kenal adalah hukum tabur tuai. Ya, artinya apa yang ditabur itu yang akan dituai. Apa yang ditanam itulah yang bertumbuh.
Kalau kita menanam padi, ya maka tumbuh padi. Kalau kita menanam pokok pisang, maka tumbuh pisang. Tidak mungkin kita tanam padi lalu tiba-tiba tumbuh pohon kelapa atau buah kelapa. Artinya dalam kehidupan kita sebagai seorang petani, kita harus menanam dan menuai apa yang kita tanam. Begitu juga dalam pelayanan kita. Kalau hari ini kita menabur hal-hal yang baik, maka suatu hari, suatu saat kita juga akan menuai yang baik. Kalau hari ini kita mengangkat orang, kalau hari ini kita memberkati orang, kalau hari ini kita mendoakan orang, maka suatu saat juga kita akan diangkat oleh orang. Kita juga akan didoakan oleh orang. Lalu yang kedua hukum petani adalah jumlah yang kita tabur. Kalau kita menanam 10 pokok pohon kelapa, maka tumbuhlah 10. Tidak mungkin kita tanam pokok pohon kelapa satu lalu tiba-tiba tumbuh 30 pokok. Tidak mungkin. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita menabur hal-hal yang banyak, maka suatu saat juga kita akan menuai jumlah yang banyak dalam hidup ini. Inilah yang menjadi pelayan yang unggul, yang kompetitif. Pelayan bibit unggul yang kompetitif yang pertama adalah menjadi pelayan seperti seorang prajurit yang kuat, rela menderita, taat kepada komandan, dan disiplin. Lalu yang kedua, pelayanan seperti seorang olahragawan. Mengikuti aturan kita adalah firman Tuhan. Aturan kita adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman. Dan yang ketiga adalah menjadi pelayan seperti seorang petani. Kalau kita bertekun, kita bekerja keras, kita menanam hal-hal yang baik, maka suatu saat kita juga akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah kerinduan bahwa kita ingin menjadi pelayan yang unggul di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Jadilah seperti seorang prajurit, jadilah seperti seorang olahragawan, dan jadilah seperti seorang petani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.